Halo, saya Maxdar, aka Muhammad Erwin Ramadan. Saya visual artist from Garut, Indonesia. Saya berkegiatan sebagai karyawan di salah satu perusahaan swasta Senin sampai Jumat. Dan Sabtu Minggu saya berkegiatan ke seni rupaan. Kenapa saya fokus di seni rupa? Mungkin dari lingkungan keluarga yang dulu sangat beririsan sekali dengan ranah seni rupa, terutama untuk kakak-kakak saya yang gemar menggambar. Hingga saat ini saya mulai serius di keseni-rupaan itu dari saya kuliah di salah satu universitas di Bandung ngambil jurusan seni rupa hingga saya terjun sampai hari ini melakukan kegiatan keseni-rupaan dan konsisten terus di dunia seni rupa walaupun Senin sampai Jumat saya harus melepaskan idealis saya sebagai seniman dan menjadi visual artist di Sabtu dan Minggu. Visual artist bagi saya atau kesenirupan bagi saya adalah part yang sulit untuk dipisahkan karena saya tidak punya lagi hobi selain menggambar. Jadi itu adalah Jordan. Jordan itu favorit kandeng. Berisik kamu teh. Turun. Oke, sorry. Balik lagi ke pertanyaan kenapa seni rupa bagi saya. Seni rupa bagi saya adalah satu kegiatan yang sulit untuk dipisahkan karena saya tidak lagi punya hobi selain menggambar. Jadi seni rupa adalah taman bermain bagi saya dan alat untuk refresh dari kehidupan sebagai karyawan yang membosankan. Ini toys keluaran Maxdar, kita udah rilis di Jakarta kemarin di Wimi Gallery. Cuman ini ada yang rusaknya, jadi kita nggak upload, nggak ikut launching. Sama ini coming soon, fucking army, Maxdar, Mangbet, anjoy. Dalam pengkaryaan saya selalu berpikir tentang komposisi saja, jadi saya tidak berpikir tentang gagasan ataupun poin-poin yang harus tersampaikan di lingkungan sekitar. Saya hanya melakukan kegiatan kesenirupan sebagai alat senang-senang dan mencurahkan apa yang saya ketemukan di jalan. Itu menjadi poin utama untuk berkarya saya, seperti melihat yang menyebalkan. Jadi saya coba ilustrasikan kembali di karya saya. Untuk karya-karya saya yang mewakili orang-orang, itu hanyalah poin-poin plus lah untuk karya saya. Sebenarnya kalau ngomongin story nggak ada ya, semua karya Maxdar cuman just for fun. Jadi cuman menggambar seru-seruan. Ini tuh gara-gara lihat di minimarket ada mainan anak-anak, terus wah anjing lucu nya. Anak-anak tuh cuman dikasih hiburan yang fana, seakan-akan dia berangkat tapi nggak berangkat kayak gitu. Terus kalau karya ini cuman lihat tembok di pinggir jalan aja. Jadi di Garut tuh ada tembok yang menghadap ke Gunung Guntur, ada beberapa tembok jalanan. Terus kayaknya asik nih diilustrasiin ulang, sama pengen belajar teknis gradasi. Karya ini nggak ada apa-apa, cuman ngegambar aja seru-seruan. Yang mana? Yang ini karya istri saya, dia ngegambar bestinya. Jadi ini dia. Terus ini temennya namanya Tata, teman kuliah dan sekarang satu perusahaan bareng istri saya. Cuma di Jakarta, ini di Bandung. Berarti di keluarganya emang jauh gambar semua. Istri saya gambar. Ini karya dari Ilham. Dia keluarga owner dari Wangi Rupa Studio. Dan ini ada piagam pelatihan. Ini barang MY. Ini ada, nah ini wisuda, cuman kayaknya vendornya jelek dan dosennya minta pesanan gede, jadi kualitasnya jelek banget. Udah hancur. Ini sabun dari Jepang. Bener, sabun dari Jepang. Dikasih dari kolektor kita, cuman kita nggak berani pakai karena sayang. Jadi koleksi aja. Sama ini udah koleksian. Ini ada koleksi Muklai bareng 3 second, jadi collectible aja. Terus ini dari teman kita di Malaysia, saya lupa namanya, tapi dia cukup kreatif untuk bikin Lego dan pakai karakter dia. And then ini ada dari Monochrome Monkey, teman kuliah, dia sekarang jadi seniman besar juga.
cuman susah untuk balas WA. Dan ini koleksi Hot Wheels dan mainan-mainan bekas. Nah, untuk karya-karya saya sendiri sebenarnya saya sangat memperhatikan komersialisasi pada karya saya. Jadi dari segi gambar saya pun saya selalu berpikir bahwa gambar saya harus bisa di-apply pada sebuah produk ataupun pada sebuah hal-hal yang bisa dikomersilkan gitu. Jadi saya ingin memperlakukan karya saya sebagai hal yang bisa digunakan untuk keseharian untuk orang-orang, tapi tidak melupakan idealis yang saya sukai atau gaya gambar yang saya sukai. Seperti itu. Jadi karya-karya yang dibuat pun selalu bisa di-apply dimanapun. Saya menginginkan karya saya seperti brand ataupun seperti jualan keseharian saja kayak gitu. Jadi pertama-tama kalau misalkan Maxdar gambar, warna yang sering kita gunain tuh di Tosca. Kita feel karakternya pakai Tosca. Tosca sama turunannya. Nih terus untuk warna outline kita pakai warna hitam. Nih guys. Di Tone King paling enak buat menggambar. Gerhana pink. Ngeri tuh. Buat apa? Ini buat tambahan warna kalau misalkan biar nggak jenuh warna. Hari ini mau main berapa warna berarti? Kita main 3 warna aja kayaknya ya. Warna. Oke. Ini ada pia pink. Mau habis. Oke, kalau dalam momen-momen tertentu saya selalu memposisikan diri saya sebagai seniman atau sebagai pekerja. Jadi kadang-kadang untuk beberapa proyek seni yang emang dari segi klien menuntut harus di luar dari kebiasaan gambar Maxdar, saya selalu bisa kompromi untuk hal itu. Jadi tidak melulu harus si Maxdar. Jadi idealis saya tetap saya pakai untuk keperluan saya pribadi, dibandingkan untuk proyek saya selalu kompromi untuk hal seperti itu. Kita pakai caps, ada caps JP dan satu lagi saya nggak tahu namanya, ini biasanya orang-orang nyebutnya Japan caps. Tapi ini saya lupa namanya, untuk outline lebih tipis. Kalau Japan caps untuk lebih Sebelum ke atas ada awan tuh. ini nih. Nah, ada Ini karya romantisme saya bersama istri saya. Zaman kuliah sih, zaman udah menikah, baru awal menikah. Saya mencoba gambar istri saya, cuman nggak mirip. Dan kalau di blog dia marah, ya udah biarkan aja, karena kalau di blog dia pasti berpikiran nggak akan beres karyanya. Jadi dibiarkan seperti ini. Terus ini ada helm. Jadi kita berdua berpacaran di atas kepala polisi. Nah, sebenarnya untuk masalah simbol-simbol pada karya saya tidak, pada awal 2017 saya mendeformasi ulang karya seni rupa atau karya animasi Mickey Mouse hingga menjadi karya Maxdar. Nah, walaupun sudah terbentuk dari segi gaya ataupun dari segi karakter, baru di tahun 2025 kemarin saya baru menciptakan sebuah karakter yang menurut saya ini cocok untuk Maxdar. Saya membuat anti-hero dari Batman atau deformasi karya desain karakter Batman menjadi karya Maxdar. Saya berharap pada karakter ini adalah anti-hero-nya dari Batman. Jadi kayak karakter ini tuh mewakili kita sebagai orang-orang yang emang masih berjuang untuk establish dari segi bidang manapun. Kalau Batman kan dia udah kaya dari lahir. Nah, kalau karakter ini tuh karya yang emang masih berjuang. Jadi saya ingin membawakan isu-isu keseharian saya di si karakter Mang Bat ini. Kucing pemalas, nggak bisa beli rokok, nggak bisa beli apa-apa. Dia hanya ditugaskan untuk tidur. Ini hidupnya. Ini kucing entah ras apa, cuman ya, nah, pengangguran. Nggak ada yang value tambahan dari dia. Sudah membuat karya apa nih hari ini, Jordan? Another space in Maxdar. Beginilah kita gambar. Jordan, jangan kabur. No. Sok di sini tapi jangan kabur. Ini tempat cucian. Iya. Kami bermesraan di sini biasanya. Dari sketching bagian wajah
si karakter, karena itu bisa jadi proporsi utama untuk bikin yang lainnya. Beres? Beres. Selesai. Bingung saya sebenarnya mau gambar apa lagi. Pada karya-karya saya ada beberapa karya-karya saya yang mengkritik di isu-isu sosial yang menurut saya itu gemes banget, seperti kayak kasus Gojek kemarin yang ditabrak sama oknum. Itu menurut saya cukup ironi, di mana polisi tidak lagi menjadi ruang aman untuk masyarakat. Saya membuat karya ilustrasi polisi seperti pembunuh dalam tanda kutip seperti itu. Jadi ada juga karya-karya saya yang memang saya ciptakan untuk mengkritik situasi sosial. Intinya untuk jadi seorang Maxdar, saya harus tetap digging dari segi referensi, dari segi hype hari ini seperti apa, tapi tidak melupakan juga karakter Maxdar atau penggayaan Maxdar itu ya harus tetap dipertahankan seperti itu. Kalau untuk hari ini Maxdar selalu mungkin karena kebiasaan dengan gambar 2D, jadi Maxdar juga sekarang udah mulai merambah ke 3D dan lain-lain. Mungkin itu hal yang Maxdar lakukan sebagai visual artist supaya tidak jenuh untuk berkesenian, membuat toys ataupun bikin karya-karya yang di luar dari kebiasaan kesenirupaan. Nah, untuk merespon hal yang sangat cepat untuk di era sekarang, seperti seniman baru muncul dan lain-lain, untuk merespon keadaan yang serba cepat sekarang, justru Maxdar tidak terlalu memperhatikan itu sebagai poin utama dalam kesenian. Sebaliknya Maxdar mungkin lebih memperlambat dalam proses pengkaryaan, karena saya percaya bahwa karya yang dibuatkan secara cepat ataupun instan itu nggak akan lama. Jadi saya ingin lebih memperhatikan teknis dan lain-lain. Terus juga ada sekarang mungkin AI di mana-mana, semua orang bisa bikin gambar dengan mudah. Justru Maxdar malah makin semangat untuk membuat karya manual, karena semakin banyak orang yang menggunakan AI, semakin cepat juga mereka akan jenuh tentang AI itu sendiri. Jadi Maxdar masih berpikiran bahwa karya yang dibuat secara langsung oleh tangan manusia itu lebih baik dibandingkan menggunakan AI. Jadi intinya ya saya berpikir bahwa karya dibuat langsung secara manual itu akan jauh lebih seksi dibandingkan karya yang dibuat secara instan. Karena saya juga bukan graffiti writer terlalu jalanan. Karena mungkin udah jadi bapak-bapak juga, jadi malas buat lari-lari dikejar polisi atau Satpol PP. Tapi ada cerita lucu, dulu sempat pernah ditangkap Satpol PP. Diambillah semua tools, dari caps, dari cat semprot. Pas lihat besok di kantor Satpol PP, si piloknya dipakai buat ngecat knalpot dia. Anjing. Aing karek meuli itu zaman SMA aing. Kan SMA duit sekumaha ya. Lagi miskin. Lagi miskin-miskinnya, gambar juga kalau ada duit. Dipakai Satpol PP buat gambar knalpot, anjing. Nah, untuk objek karya ataupun karya-karya kesenirupaan justru sekarang Maxdar lebih ke arah 3D. Jadi mungkin karena baru nyobain gimana caranya bikin toys dan lain-lain, Maxdar juga lagi sangat-sangat suka mengeksplor bentuk-bentuk 3D dalam segi karakter si Maxdar. Nanti jadi ini sistemnya ada 2 kali print. Jadi kalau misalkan untuk ini cutting buat lebih tajam, ntar di akhir kita sebutnya cutting, supaya lebih enak si outline-nya. Idealis bagi Maxdar adalah sebuah keharusan yang tetap dijaga, namun tidak mengganggu orang lain dan tetap relevan dengan kondisi sekitar. Idealis bukan sebagai
alat egosentris untuk kita melakukan sebuah kegiatan keseni-rupaan. Cuman idealis juga harus tetap menjaga dari segi normal dan norma-norma dan lingkungan sekitar. Bagi Maxdar sih, bagi Maxdar idealis seperti itu. Jadi intinya mah ngegambar santai tapi tidak mengganggu orang lain gitu. Jangan sampai idealis yang kalian ciptakan malah jadi annoying bagi orang lain. Jadi tetap jaga sekeliling. Walaupun kalian misalkan saya pengen gambar di mana, tapi selama tidak mengganggu orang lain itu boleh-boleh saja. Nah, kalau dari sini harus yakin dulu. Yakin. Kadang-kadang saya juga suka Iya. tremor. Tapi Oke. kita usahakan ya. Beda mas. Yakin. Yakin ini. Tajam-tajam gitu loh. Jam salah atau jam seberapa? Itu barusan teknik apa itu? Itu teknik tiup bumi. Sudah selesai? Udah. Maxdar. Beat Mang Bet.